satupun yang luput dari penglihatannya, tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Jangan lupa sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi. Waalaikumsalam. Apa? Kok kayaknya saya tuh pernah ngeliat Musafir 2 itu ya. Kenal. Tapi di mana ya? Mas Ustadz. Dari tadi ngomongin itu aja. Yang lain toh. Mas Ustadz. Wih. Tuh. Waduh, tuh. Je. Waduh, jangan-jangan si Begundal Wahyu ini bakal macam-macam lagi nih sama Mbak Nada. Iya. Piye ki? Ayo. Lego, Lid. Kamu yang lego, aku yang sengsara. Gara-gara kamu masuk kamar mandi duluan, perutku tambah militin. Loh. Lid. Tasnya non di, Lid. Aku tadi di sini. Terus kotak emasnya di sini. Kok sekarang nggak ada? Di mana, Lid? Jangan bercanda kamu. Wah, tasku juga nggak ada, Din. Padahal semua jarahan ada di tas itu. Bercanda gundulmu apa, wih? Orang terang-terangan aku naruh di sini sekarang udah hilang. Nggak ada. It's gone. Piye iki, Lid? Lah terus kemana? Masa bisa tas keluar sendiri? Terbang kayak Superman? Ya nggak tahu. Udah cari-cari. Golei. Cepetan. Kalau bilang, bawa nggak tak beri. Tuh, nggak ada ini. Waduh. Sorry. Ono, Lid. Gitu. Lah, nggak ada ini. Pak Sugih, Pak Sidon. Ono, Lid. Waduh. Yalah. Dia ke sana, Mas Ustadz. Je, saya nggak mau ke sana Nanti kalau kita hilang nyasar, piye? Lah iya ya. Mas Ustadz, tapi kalau kita ndak kejar, Mas Bro pasti marah-marah. Mas Bro tuh nggak bakalan marah. Mas Bro tuh juga nggak mau kehilangan kita berdua, Tenang aja. Lah iya ya. Bener juga apa kata Mas Ustadz. Alangkah baiknya kalau kita balik pesantren, Be. Yuk. Ya, setuju. Apa? Terus gimana dengan tugas kita, Oh iya ya. Rohim dan Fuad. Jih, Mas.
Aku pergi menjalankan perintah Kiai Abdullah untuk menghadiri pertemuan antar pemuda pesantren di desa sebelah. Karena itu, aku minta kalian mengawasi Dek Nada dan mengintai semua gerak-gerik Begundal Wahyu. Siap. Jangan sampai dia mendekati Dek Nada. Janji, Mas. Kalau semua itu terjadi, Terjadi apaan sih? kalian tidak boleh sampai gagal. Kalau enggak, kalian aku hukum push up, sit up, dan make up. Goblok. Kok kayaknya perasaanku nggak enak ya, Hem ya? Kok perasaan kita sama, Mas Ustadz? Aku juga ndak enak. Ikut-ikutan aja main perasaan kan. Apa? Gimana kalau kita berdua nungguin Wahyu di sini? Piye? Setuju lah? Wah, yang begini nih Mas Ustadz, yang begini nih. Setuju? Ini udah di jalanan udah kayak gini gelap, masih bercanda aja kamu. Kita tunggu di sini. Serem kayaknya ya. Duh, kemana sih kita harus nyari tas itu? Wah, kalau nggak ketemu kita nggak bisa keluar dari pesantren ini, Led. Kamu sih, Din. Naruh tasnya sembarangan. Makanya jadi hilang. Loh, kok aku? Kan yang keluar kamar itu kamu yang terakhir. Nah, kamu pasti lupa nutup pintunya. Loh, dia orang bisa masuk. Wah, ini udah aku toh. Ya jelas, orang kamu yang salah kok. Halid, maafin aku ya, Lid ya. Aku sering nuduh kamu sembarangan. Maafin aku ya, Lid ya. Kamu kan mau maafin aku? Ya, udah enggak apa-apa. Semua itu kamu lakukan karena kamu sangat memperhatikan aku, Din. Halid. Maafin aku ya, Lid ya. Enggak apa-apa, enggak ada masalah ya. Pokoknya tenang aja udah. Halid. Wes menengis. Kamu dulurku yang paling apik, Lid. Yo, wes. Salam sekono. Iya, kamu ngerasa aneh apa kamu? Iya. Aduh, Iya. Kok mereka itu kayak pasangan hombreng. breng. Orang. Ku petek goblok. Ya deh, aku jijik loh. Enggak ada masalah, udah. Aman. Aman. Gimana? Pertengkarannya kita lanjutin. Duh, berantem dulu. Gundulmu apa? Mending kita nyari tas kita yang hilang. Gitu toh. Ya udah. Sekarang kita cari. Ayo, ke sono. Aku duluan kamu. Ngarep. Aduh, ini ke kanan apa ke kiri yo? Oh iya, lurus. Duh, licin. Itu kan Truel lu. Ya ampun, kasihan. Allah. Allah. Sini. Sini.
Mas Ustadz, kok si Bu Gundal itu sama Mbak Nada lama ya? Lah kamu sih, aturan tadi tuh nanya sama si Wahyu Begundal itu, yuk, mau kemana, gitu. Mas Ustadz tuh goblok. Piye toh? Kalau misalnya kita nanya, berarti kita tidak mengikuti diam-diam dong. Iya ya, bener kamu ya. Lah iya. Lah ya. Suara apa tuh? Tenang aja tuh. Ada Mas Fuad Asar di sampingmu, tenang aja. Alangkah baiknya. Apa lagi? Ojo cerewet. Suruh diem aja. Ustaz, Apa kok? alangkah baiknya kalau misalkan aku Aduh, harusnya tadi itu aku ikut ya sama Mas Wahyu yuk. Aduh, kalau sampai semua orang di pesantren ini tahu Mas Wahyu itu keluar sama Mbak Nada, bisa gawat. Bukannya dihukum lagi, tapi Mas Wahyu itu bisa dikeluarkan dari pesantren ini. Aduh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Sampean kenapa, Man? Anu Pak Ustadz, Kayak ada sesuatu yang sampean pikirin, Man. aduh, piye ya ngomongnya Pak Ustadz ya? Begini Pak Ustadz, Mas Wahyu itu tadi keluar dari pesantren ini nyusul Mbak Nada. Saya tahu Pak Ustadz, Mas Wahyu itu sebenarnya masih belum boleh ketemu sama Mbak Nada. Tapi saya yakin kok Mas Wahyu itu nyusul Mbak Nada karena cemas. Ya, semoga saja tidak terjadi apa-apa sama Wahyu dan Mbak Nada. Saya percaya sama Wahyu, insya Allah. Alhamdulillah sekarang karena lega ya. Oh, pokoknya lega. Oh iya lega no. Tak kira tadi tuh Pak Ustadz mau marah-marah. Gara-gara Mas Wahyu itu keluar nyamperin Mbak Nada. Aduh, terima kasih Pak Ustadz. Biar sampean jelek. Cium-cium aja. Balik. Mas, buru-buru balik ya Mas. Kita mau cari di mana, Din? Kalau saja kita tahu siapa yang ambil tasnya, paling enggak kita ada petunjuk di mana yang harus kita cari. Kowe iki piye to, Lit? Ya kalau kita tahu siapa yang ambil tas kita nggak perlu nyari-nyari kesana kemari malam-malam begini. Hah? Dengkulmu amblek. Tapi di sini sepi, Lit. Iya, Din. Semua pintu tertutup. Kita nyari kesana yuk. Sekarang hati-hati. Ayo. Ada di mana ya? Nggak kelihatan sih. Gue bego banget sih. Harusnya gue ngikutin itu nggak jauh-jauh banget. Kalau sampai apa-apa sama Nada, gue gak mungkin bisa maafin diri gue sendiri. Nada lewat mana ya? Gak mungkin dia lewat sini. Gue coba deh. Ada. Astagfirullahaladzim. Ada. Aduh, sakit.
Yaudah, sini aku bantu. Udah, aku aja sendiri, aku masih kuat. Masuk lagi. Kaki kamu berdarah ada. Jadi sini. Enggak, aku aja. Ya udah, pokoknya kamu tenang aja. Aku bakal nganterin kamu ke pesantren, oke? Yuk. Udah, aku sendiri aja, Wahyu. Aku masih kuat. Nih. Gue bingung deh, Sam. Kenapa sih lo masih gengsi? Ini tuh keadaan darurat, tau lo juga pasti ngerti kok. Udah, aku aja. Makasih. Oke. Kalau emang lo gak mau dipegang sama gue, gue gak bakal pegang. Tunggu bentar, jangan kemana. Nih, duduk ini. Biar kelinci ini gue yang bawa. Pelan-pelan yuk. Bagaimana? Kamu udah lihat apa? Ini semuanya jadi berantakan gara-gara kamu. Kamu malah ngelempar-lempar lagi. Itu bukan salahku. Bukan salahmu. Jadi salahku begitu, Udah, kalau misalnya kamu udah mau bantuin bersihin, ya udah enggak apa-apa, kamu berhenti aja. Aku masih sanggup kok ngebersihin dapurku tercinta ini sendiri. Kalau bukan karena tugas, aku nggak mau bantuin kowe. Males banget bantuin kowe. Aku kan bukan babu. Kamu tuh kenapa jadi nadanya tinggi sekali? Nggak usah pakai do tinggi. Aku tahu, kamu itu kesel karena kamu tahu sebentar lagi Mas Najib gantengmu itu akan bersanding dengan Mbak Nada. Ya toh. Sembarangan ngomong. Fitnah lebih kejam suka pembunuhan. Siapa sing fitnah? Memang begitu keadaannya. Mas Najibmu akan bersanding dengan Mbak Nada dan kamu akan ditinggalkan. Mas Najib tuh bakal nikahin aku, sedangkan Mas Ayu bakal nikahin Mbak Nada. Pokoknya Mas Najib tuh bakal nikahin aku. Enak aja, Mas Najibmu itu akan menikah dengan Mbak Nada. Nah, Mas Najib sama aku. Mas Najib sama Mbak Nada. Mas Najib sama aku. Mbak. Apa? Jangan kurang ajar ya. Ada apa kalian berdua nih? Dia yang mulai duluan Pak Ustaz. Dia bikin aku jadi emosi. Fitnah. Gini. Kelihatannya nih dua-duanya sedang emosi. Orang yang emosi itu hatinya sedang dikendalikan setan. Dan orang yang marah-marah itu, yang cantik aja kelihatan jelek. Gimana yang jelek? Jelek no. Hidung. Nah, kayak kamu. Jadi, kendalikan hawa nafsu kita dengan berzikir kepada Allah. Kalau perlu, harus ada yang mengalah. Ambil air wudhu supaya wajahnya ceria lagi. Dan selesaikan dengan musyawarah. Jangan marah-marah. Ngerti? Oke, Pak Ustaz. Sudah. Kalau mengerti, bereskan ini semuanya. Saya tinggalkan kalian berdua di sini.
Assalamualaikum. Apa? Bersihin. Anak aja mau kabur-kabur. Jangan pergi. Alah. Semprul. Dasar hidung. Lu bener nggak apa-apa? Kaki aku agak sedikit sakit. Oke, tunggu. Gini aja deh. Lu biar gue gendong aja. Lu lihat dong. Lu tuh nggak mungkin bisa jalan sendiri kalau kaki lu kayak gitu. Sini, Nek. Enggak, aku jalan aja. Masih aja lu keras kepala ya. Dengar, kalau emang ada cara tanpa menyentuh, gue pasti pakai cara itu. Dan di sini cuma ada gue sama lu doang. Lu nggak mungkin bisa minta bantuan lagi sama orang lain. Nih, dengar. Demi Allah dan Rasulullah, gue nggak ada niat apapun. Gue cuma pengen nolong. Oke? Jadi sekarang biar gue yang gendong lo. Ayo dong. Lu tadi dengar kan? Gue itu cuma niat ngebantu lu doang. Ayo cepet naik. Ayo cepet. Ayo. Buru. Aman, Lid. Katanya mau nyari tas. Kok malah ngajak ke dapur? Mau nambah makan? Belum puas, sakit perutnya. Sontoloyo. Makan-makan aja dipikirin. Sopo sakit mangan? Golek tas, Lid. Siapa tahu tas kita itu disembunyikan di dapur ini. Ngono to. Ngono to. Plonga-plonga wae. Goleki. Si. Ono wong. Terus gimana nih? Wah, piye? Gimana nih? Di situ. Ayo. Di mana ya tasnya? Tadi itu tak taruh di... Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mau kemana, Mut? Mau ke masjid, Pak Kiai. Pak Kiai kenapa ndak istirahat? Iya, tadinya Bapak itu di rumah. Tapi hati Bapak nggak tenang, Bapak nyuruh Nada ke rumah Ridho ngantarkan uang dari setadi. Kok nggak pulang-pulang juga? Oh, tadi tuh saya ketemu Arman, Pak Yai. Terus Arman menyampaikan kepada saya kalau Wahyu menyusul Nada. Ya wis, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ninggalin aku tuh? Udah. Buka lagi, tutup. Ganjil. Salah, Ustaz. Ini kan bukan kamar kita. Duduk. Mendingan
di sini, aman. Lari ke sono lagi. Aku balik aja deh. Jangan. Ini bukan kamar kita. Enggak apa-apa. Mendingan di sini ketimbang di sono terus dikejar-kejar sama suara. Apaan ini? Aku tak pindah aja deh. Ojo. Aku piye? Takut aku nakut sih. Petus. Bantal. Hei, takut. Ini orang. Ayo, anak muda harus ngalah sama orang tua. Orang tua yang ngalah sama anak muda. Paling ada di bawah. Di bawah. Tidak, saya bawa situ. Kurang ajar. Sini pindah sini kepala. Di sini. Kepala. Sorry. Astagfirullahaladzim. Badan kamu panas? Ya udah, kita istirahat di rumah ini ya. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayaknya nggak ada orang kan? Alhamdulillah pintunya nggak dikunci. Ya udah, pelan-pelan. Kamu dulu. Stop di sini dulu aja. Pelan-pelan. Lu udah gak apa-apa kan? Masih sakit, yuk. Sabar ya. Lu tunggu di sini ya. Gue mau nyari obat sama minta bantuan. Oke? Pak Ustadz, gue sampai sekarang bingung deh. Kenapa misalnya ada orang tersesat di hutan atau di alam liar kayak gini, tapi mereka masih bisa bertahan hidup? Ya, karena di dunia ini bro, Allah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan manusia. Bukan hanya makanan, tapi juga obat-obatan buat bertahan hidup. Dan Allah menciptakan apa yang ada di dunia ini tuh nggak sia-sia. Tumbuh-tumbuhan, daun-daunan, semua punya manfaat. Dan di antara manfaatnya adalah obat-obatan. Bahkan Rasul mengatakan, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Baik obat secara kedokteran maupun obat secara alami. Herbal maksudnya? Iya, yang diambil dari akar-akaran, daun-daunan. Contoh, ini daun. Kelihatannya sepele. Kayak tidak ada sesuatu khasiat di dalamnya. Tapi kalau ente perhatikan, ini daun ada manfaatnya. Buat ngobatin luka. Ditumbuk, dihalusin, terus dibalurin. Subhanallah ya. Kapan waktu kaki ente luka, ente bisa pakai bro. Kunyah bisa nggak nih? Boleh. Oke. Jangan kemana-mana. Hati-hati ya.
Jangan mas, jangan mas, jangan sakiti aku mas. Ampun mas, jangan sakiti mas. Jangan mas, ampun mas, jangan mas, ampun mas. Mas Ustaz, ampun. Ustaz, ngomong dong. Jahat dia, jahat Em. Ngomong dong, ngomong, aku orang ngerti Ki. Kedua musafir itu penjahat Em. Dia bakal nyakitin kita berdua Em. Astagfirullahaladzim. Mas Ustaz, eling mas, eling. Kalau belum ada bukti, jangan sembarangan nuduh. Suzon, dosa loh. Ingat. Ya iya sih Em. Tapi apa? Udah, jangan ngomongin itu lagi ya. Saya takut. Nanti kalau salah beneran, piye? Yang penting kita berdua ngawasin musafir dua itu. Ngawasin lagi? Tugas dari Mas Bro aja, mengawasi Bu Gundal Wahyu aja belum selesai. Masa ditambah mengawasi lagi? Walah, pusing 7 turunan, belum tanjakannya piye? Bener juga sampean ngomong, Hem. Nah iya. Tapi harus gimana? Terserah Mas Ustadz aja deh kalau kayak gitu. Gimana kalau mimpiku ini dilaporkan ke polisi? Biar kita berdua aman, ya? Lapor polisi apa? Mimpi kok dilaporin polisi? Cangkemmu itu loh. Mimpi dilaporin polisi. Nggak boleh ya? Mas Ustadz, terus kalau misalnya ngelapor, buktinya apa? Nggak ada toh, masa mimpinya direkam? Ya nggak bisa. Buktinya ya kita ngomong ini, mimpinya diomongin ke polisi. Terus visualnya mana? Masa ntar Pak aku mimpi ntar Bapak rekam? Goblok, ya kagak bisa. Ya. Oh, dada aja. Udah gitu tidur aja pakai rese, pakai ngebangunin. Ya wes, aku mau tidur. Mau kemana lagi? Awas berisik. Berisik. Aku mau turun. Boleh. Apa? Sini aja, nih. Ih, keras, dingin. Sini. Enakan di sini. Empuk, hangat. Sini kak. Sini. Mau? Ya wes. Aku bohong. Ya Allah, ngapain lagi sih Mas Ustadz? Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa? Kok nggak ada ya? Neng di tasku. Datangnya di situ. Kamu tuh jangan suka jalan-jalan sendiri, kenapa toh? Aku kan jadinya susah nyarinya. Berarti dia mau ngambil tasnya. Ayo kita pulang. Ini kok gak punya kaki. Tapi kok dia bisa jalan sendiri ya? Sama kayak kamu, Tas. Mungkin Tiko saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, toh? Pak Meni sudah mau pulang ya? Nggih. Kita juga ada keperluan, jadi kita keluarnya bareng aja ya. Oh, itu malah lebih bagus. Jadinya aku ndak sendirian. Saya. Wes.
dapurku. Aku tak balik dulu ya. Besok kita ketemu lagi. Jangan sampai nanti ada orang yang masuk ke sini terus ngambil sesuatu di tempat kalian. Oke? Assalamualaikum. Iya. Untung kita gak kepergok. Coba kalau kepergok, bisa berapa kita, Lid? Bener, Din. Ternyata yang dicari tas dia sendiri. Terus tas kita ini kemana ya? Aku yakin tas kita itu masih di sekitar pesantren sini. Iya, Din. Yuk, kita cari tempat lain. Ayo. Semoga daun ini bisa mengobati luka kaki Nada. Semoga daun ini bisa cepat nyembuhin kaki lo ya. Makasih ya. Kita istirahat ya. Kok nggak kedengeran juga ya? Wah, kalau gitu kita besok periksa ke THT ini. Ngapain? Ayo periksa kupingnya kita berdua ini nggak kedengeran kedua sampean. Sorry om. Sini. Menjadikan kamu wanita yang soleha. Semoga Gusti Allah selalu mempertebal iman. Sorry.
Denger nih. Ini bapak apaan ah? Ganggu orang lagi ngumpet sih ganggu. Ih, jangan berisik gak kedengeran nih. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Apa? Iki lho, assalamualaikum. Kan waalaikumsalam. Lah iya. Orang lagi nguping malah ketawa loh. Nganu. Belum ada nganu. Kurang ya? Pulang. Ini udah bisa tuh. Udah bisa tuh kan? Ini udah ada, ini belum. Gue. Itu wae lu. Kok bentul. Kok bentul. Dulu. Kok. Kan, komennya ya, kiri kanan kamera. Satu-satu ya. Kiri kanan. Kontol. Ini kan. Maaf. Aduh tadi kesandung. Iya. Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maksud kamu itu Abdullah sakit. Iya, begitulah Pak. Iya, Pak. Itu Pak. Ya, Betul Pak Kiai. Ada laba-laba di kerudung kamu. Mereka bubar. Betul. Mari. Aman. Gue belum. Ntar ganti baterai yang lain keep rolling. Ya nih Bang Lebal. Yang lain keep rolling. Oke, cut dulu semuanya Kak. Aman. Cut dulu supaya. Jadi kamu mendengar dan melihat jejak yang misterius itu. betul sekali Pak Kiai. Kalau saya ingat-ingat dan saya telaah secara mendalam, suara itu gabungan antara serigala dan babi hutan Pak Kiai. Itu Pak. Ya, Betul Pak Kiai. Ada binatang lain dulu. Ketawa. Ada laba-laba di kerudung. Kami tidak bermaksud mengganggu Pak Ustadz dan orang-orang yang ada di sini. Sungguh Pak Ustadz. bener Pak Ustadz. Katanya kehabisan duit punya lapangan bola gitu. Ya udah kalau gitu sekarang kita mulai ya pengajiannya. Oke, Kak, thank you. Nis, suara siapa itu? Bapak. Iqbal dan Repardi kita nunjukin Bang. Begitu dia. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Are you ready? Dia maha besar, Dia maha sempurna. Tak ada satupun yang luput dari penjagaannya, tak ada satupun yang luput dari pandangannya, tak ada satupun yang luput dari penglihatannya, tak ada satupun yang luput